Surabaya selalu sibuk di malam hari. Jalan-jalan di kawasan Ampel masih ramai oleh aroma sate, kopi panas, dan suara tawa anak muda yang nongkrong di trotoar. Di antara gemerlap lampu jalan dan hiruk-pikuk kendaraan, berdiri sebuah masjid tua di ujung gang sempit. Masjid yang tampak seperti lupa dengan zaman. Dindingnya kusam, atapnya dipenuhi lumut, dan pintu kayunya jarang terbuka kecuali saat Ramadan. Bagi sebagian warga, masjid itu hanya peninggalan bersejarah. Tapi, bagi anak-anak muda seperti Zaki dan Lela, tempat itu justru memancing rasa ingin tahu. Mereka sering mendengar cerita tentang lorong bawah tanah di dalamnya. Lorong yang konon menghubungkan masjid dengan makam ulama besar di balik gang malam itu. Udara terasa lembab setelah hujan sore. Dari keyahan, cahaya kuning dari lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan masjid seperti berdiri di atas kaca. Zaki menatap bangunan tua itu sambil tersenyum kecil. Cuma masjid kosong kok. Nggak serem kan? Katanya. Lela tertawa, menepuk lengannya pelan. Iya, tapi katanya kalau masuk sembarangan, bisa nggak balik? Zaki mengangkat alis, separuh menggoda. Ya, makanya kita buktiin aja, biar tahu beneran atau cuma cerita orang tua. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa dupa dari rumah rama-rama sekitar. Tak ada yang tahu, langkah kecil mereka malam itu akan membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya tak pernah mereka ganggu. Surabaya selalu ramai, bahkan menjelang malam. Di kawasan Ampel, suara azan yang baru saja usai, berganti dengan obrolan pedagang, dan bunyi motor yang lalu lalong di jalan sempit. Udara masih hangat, tapi bau tanah basah sisa hujan sore, membuat suasananya terasa lebih tenang. Di ujung salah satu gang kecil, berdiri sebuah masjid tua. Bangunan sederhana dengan kubah kecil, cat dinding yang mengelupas, dan jendela kayu berdebu. Bagi orang-orang tua di sekitar situ, masjid itu dikenal dengan nama Masjid Al-Mubarak Lama. Tapi bagi anak-anak muda, tempat itu hanyalah bangunan kosong yang sering dijadikan bahan cerita seram di malam hari. Ada yang bilang di dalamnya ada lorong bawah tanah menuju makam seorang wali. Ada pula yang bilang lorong itu sudah ditutup, karena dulu pernah menelan orang hidup. Tak ada yang tahu pasti mana yang benar, karena tak ada yang berani membuktikan. Namun bagi Zaki, semua itu cuma bualan. Kalau beneran ada lorongnya, pasti udah viral dari dulu, katanya pada Lela sambil memainkan korek api di tangan. Mereka duduk di depan warung kopi kecil di pinggir jalan. Di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, Lela menatapnya sambil menghisap minuman kemasan. Tapi katanya yang jaga masjid itu keras. Dulu anak-anak kampung pernah main petasan di situ. Besoknya pada demam semua. Zaki tertawa pendek. Ya jelaslah, habis main petasan tengah malam, kehujanan, ya sakit. Bukan karena hantu. Nada suaranya santai. Tapi di balik itu ada sedikit tantangan. Ia memang tipe cowok yang suka membuktikan hal-hal yang orang lain takuti. Sore itu, ide untuk masuk ke masjid tua datang begitu saja. Awalnya, Zaki cuma bercanda. Tapi setelah beberapa teman mereka bilang, jangan coba-coba, justru makin membuatnya penasaran. Ia menatap Lela, tersenyum miring. Gimana? Mau ikut nggak? Malam ini aja. Kita lihat dalamnya, terus pulang. Sekalian buktiin kalau nggak ada apa-apa. Lela diam sebentar. Ia sebenarnya takut, tapi juga ingin terlihat berani di depan Zaki. Ya udah, tapi cepet. Aku nggak mau lama-lama. Malam itu sekitar pukul 10. Keduanya berjalan menuju gang kecil di mana masjid itu berada. Langit mulai mendung lagi, menyisakan aroma hujan yang lembab. Beberapa lampu jalan mati, membuat sebagian gang tampak gelap gulita. Di sepanjang jalan, rumah-rumah kayu berdiri rapat. Sebagian masih ada orang duduk di teras sambil menonton televisi dari jendela. Zaki dan Lela berjalan beriringan. Kadang mereka saling mendorong kecil, bercanda untuk menutupi rasa tegang. Lucu juga ya, dua anak SMA masuk masjid tua tengah malam. Entar dikira mau nyolong sajadah, canda Zaki. Lela menyikut lengannya. Kamu tuh kalau ngomong suka nggak mikir. Setibanya di ujung gang, mereka berhenti. Di depan mereka, masjid itu berdiri sunyi. Hanya diterangi lampu jalan yang temaram, sehingga dindingnya terlihat kekuningan dan bayangan pohon di sampingnya menempel di tembok seperti bentuk manusia. Pintu kayunya sedikit terbuka, seperti menunggu seseorang datang. Kayaknya kebuka tuh, ujar Zaki pelan. Lela menelan ludah. Kok kebuka ya? Bukannya dikunci? Entahlah, mungkin habis ada yang bersihin, jawab Zaki sambil melangkah maju. Ia mendorong pintu itu pelan-pelan. Engselnya berdecit panjang, menimbulkan suara yang memecah kesunyian. Dari dalam, aroma kayu lembab dan debu langsung tercium.
Cahaya dari ponsel Zaki menyapu karpet lusuh, sajadah kusam, dan kipas angin tua yang menggantung miring di langit-langit. Tak ada siapapun di dalam. "Lihat tuh," katanya sambil menyorot ke arah mimbar kecil di depan. "Cuma masjid biasa." Lela berjalan pelan di belakangnya, memandangi dinding penuh noda hitam bekas air. Ia menatap kaca jendela yang buram, di mana pantulan wajah mereka tampak samar. "Tapi, kok kayak dinginnya?" "Ya iyalah, udah lama gak dipakai. Udaranya lembab," jawab Zaki. Berusaha terdengar santai. Mereka mengelilingi ruangan, melihat-lihat sekeliling. Di sisi kanan, ada tangga kayu kecil menuju ruang atas, mungkin bekas tempat azan zaman dulu. Di sisi kiri, terdapat pintu menuju serambi belakang. Agak gelap dan berdebu. "Nah, katanya di belakang ada tangga ke bawah tanah," ujar Zaki sambil berjalan ke arah sana. Lela menarik lengan bajunya. Jangan dulu ah. Enter up. Aku takut kalau ada ular." Zaki menoleh, tersenyum geli. "Jangan aja. Aku nggak maksa kok. Cuma pengen lihat dulu dalamnya." Mereka duduk di serambi belakang itu. Udara di sana lebih lembab, dan suara gemericik air dari got belakang terdengar samar. Suasana hening. Hanya sesekali terdengar motor lewat jauh di depan gang. Lela menatap Zaki lama-lama, antara kagum dan kesal. "Kamu tuh berani banget ya." "Berani sih enggak. Cuma logis aja. Kadang yang orang bilang angker tuh cuma tempat kotor, gelap, atau udah lama ditinggalin." Lela mengangguk pelan, tapi pandangannya tak lepas dari mihrab masjid yang tampak remang. Beberapa menit berlalu. Angin malam berhembus melalui jendela pecah, membuat tirai tua di sudut ruangan bergerak pelan. Lela bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Zaki mulai memainkan ponselnya, menyalakan lagu pelan untuk mengisi keheningan. Namun di tengah keheningan itu, keduanya sempat mendengar sesuatu. Bunyi seperti langkah kaki kecil di langit-langit masjid. Suaranya berulang. Tah, tak. Disusul suara benda jatuh pelan. Lela spontan menatap ke atas. "APA." Zaki menyorotkan senter ponselnya ke langit-langit. "Makin tikusnya gede banget kalau suaranya sampai kayak gitu." "Udah, santai aja." Ia tertawa kecil, tapi matanya ikut menelusuri arah suara itu. Beberapa saat kemudian, suara itu hilang. Lela menarik napas lega, meski dadanya masih terasa berdebar. Ia menatap Zaki yang kini duduk bersila sambil menguap lebar. "Udah kan, kita balik aja. Yuk, aku pengen lihat bagian belakang lagi." Zaki berdiri, berjalan ke arah ujung serambi yang tembus ke halaman belakang. Di sana, cahaya lampu jalan nyaris tak menjangkau. Hanya sinar kecil dari ponselnya yang memperlihatkan dinding tua penuh jamur dan papan besar yang menutupi sesuatu di lantai. Mungkin tangga menuju bawah. Zaki jongkok dan menyentuh papan itu. Ini kali yang katanya jalan ke lorong. Lela berdiri di belakangnya, menatap ragu. "Udah, jangan dibuka. Entar beneran ada apa-apa." Zaki menoleh, tersenyum nakal. "Santai, cuma pengen lihat. Lagi pula, masa iya tempat kayak gini ada lorong?" Ia mengetuk papan itu pelan. Suaranya terdengar berat dan dalam, seperti ruang kosong di bawahnya masih ada. Lela merinding, tapi Zaki justru tertawa kecil. "Dengar, kayak masih bolong kan?" katanya bangga. Lela hanya menggeleng pelan. "Ya udah malam. Balik yuk." Zaki akhirnya menuruti. Ia menyalakan ponsel, mengambil satu foto ruangan, lalu berkata ringan, "Biar nanti bisa nunjukin ke teman-teman. Bukti kalau aku udah masuk sini." Mereka berjalan keluar. Angin malam terasa dingin, tapi entah kenapa, langkah keduanya terasa sedikit berat. Saat melewati pintu, engsel kayu itu kembali berdecit. Kali ini lebih panjang dan dalam, seolah masjid itu menghembuskan napas terakhir sebelum tertutup lagi. Tak ada yang mereka sadari. Di dalam sana, papan yang menutup tangga bawah tanah bergetar pelan, dan dari celah sempit di bawahnya, seolah ada hembusan udara, seperti seseorang sedang berbisik lirih. Belum waktunya pergi. Keesokan malamnya, langit Surabaya tampak berwarna jingga kemerahan, sebelum akhirnya berubah kelabu. Awan tebal menggantung di atas kawasan Ampel, dan udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Zaki memandangi ponselnya. Foto masjid tua yang ia ambil semalam tampak buram, tapi bukan itu yang membuatnya resah. Di sisi kanan gambar, ada bayangan samar menyerupai seseorang berdiri di dekat mimbar. Padahal malam itu, hanya ada dia dan Lela. Ia menatap foto itu cukup lama, sebelum akhirnya menutup galeri. "Ah, efek cahaya aja kali," gumamnya. Tapi entah kenapa,
Kalimat itu terasa seperti pembenaran yang dipaksakan. Malam itu, Leila mengirim pesan. Aku kepikiran masjid itu terus. Rasanya aneh. Ya, Zaki membalas singkat. Halah, cuma tempat kosong. Udah, lupain aja. Namun dalam hati, ia tahu rasa penasarannya belum selesai. Ada sesuatu di tempat itu yang terasa menggantung. Seolah ada yang belum sempat ia lihat. Sekitar pukul 9 malam, Zaki memutuskan kembali ke masjid itu. Ia bilang pada Leila hanya ingin memastikan pintunya sudah terkunci. Tapi sebenarnya ia ingin memeriksa papan kayu di lantai belakang yang semalam sempat diketuknya. Leila menolak ikut, tapi akhirnya lulus setelah dibujuk dengan kalimat sederhana. Cuma 15 menit. Aku janji. Habis itu, kita langsung pulang. Mereka tiba di gang kecil itu tak lama setelah azan Isya selesai. Udara lembab, dan lampu jalan di ujung gang mati lagi seperti malam sebelumnya. Masjid tua itu tampak lebih gelap, tapi entah bagaimana, pintunya masih sedikit terbuka. Posisi yang sama seperti semalam, kayak nggak pernah dikunci ya, kata Leila lirih. Zaki mengangguk. On edge, biasanya masjid dikunci kalau udah malam. Ia mendorong pintu itu perlahan. Engsel tua kembali berdecit panjang. Dari dalam, aroma lembab dan debu menyeruak. Kali ini bercampur bau dupa samar. Mereka masuk. Leila menyalakan senter ponselnya dan menyapu sekeliling ruangan. Semua masih sama. Karpet tua, dinding berlumut, dan kipas yang menggantung miring. Namun malam itu terasa sedikit berbeda. Udara di dalam ruangan seakan lebih berat, membuat napas terasa menekan dada. Zaki berjalan ke arah serambi belakang. Coba kita lihat lagi papan yang semalam. Leila mengikuti dengan langkah ragu. Ia terus menatap ke arah mimbar yang tampak suram. Dari sela jendela, cahaya lampu jalan masuk membentuk garis panjang di lantai. Dalam garis itu, seolah tampak jejak kaki berdebu yang mengarah ke belakang. Zak, kamu lihat itu? Leila menunjuk lantai. Zaki menyorotkan senter. Mungkin bekas kita semalam. Enggak, ini masih basah. Zaki menelan ludah. Jejak itu benar, seperti bekas kaki tanpa alas. Masih basah seolah baru saja lewat. Tapi ia berusaha tetap tenang. Mungkin ada orang sini yang masuk pagi tadi, katanya pelan. Mereka tiba di serambi belakang. Papan kayu yang menutupi tangga bawah masih di tempatnya. Tapi kini tampak sedikit bergeser. Seperti ada yang mendorong dari bawah. Leila langsung mundur. Selangkah. Udah Zak, aku nggak mau lihat. Zaki jongkok, memeriksa celah di sisi papan itu. Angin kecil keluar dari bawah, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang mirip bau dupa terbakar. Kayak ada ruang kosong beneran di bawah, katanya pelan. Suaranya terdengar lebih hati-hati. Leila menggenggam lengan bajunya. Kamu jangan buka ya. Tolong Zak. Zaki tersenyum tipis. Santai, aku cuma pengen denger. Ia menempelkan telinganya ke papan kayu itu. Beberapa detik pertama, tak terdengar apapun. Tapi perlahan, suara samar muncul. Seperti seseorang sedang berbisik. Ia tidak bisa menangkap kata-kata Nia. Tapi nada itu jelas seperti orang melantunkan sesuatu. Leila, apa? Kamu denger nggak? Leila menggeleng cepat. Aku nggak mau dengar apa-apa. Zaki menatap papan itu lagi. Suara itu makin jelas, seperti seseorang sedang mengaji, tapi suaranya serak, berat, dan anehnya terdengar dari arah bawah tanah. Tiba-tiba, suara itu berhenti, hening. Mereka berdua saling pandang, menahan napas. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara tok, tok, tok dari bawah papan, seperti seseorang mengetuk dari dalam. Leila langsung menjerit kecil dan mundur ke belakang. Udah Zak, ayo keluar. Zaki ikut berdiri. Kini wajahnya mulai pucat. Tapi sebelum mereka berbalik, pintu utama masjid berderit keras, seperti tertiup angin dari dalam. Hembusan udara dingin menerpa wajah mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Lampu-lampu di luar masjid tiba-tiba padam serentak. Ruangan itu hanya diterangi cahaya lemah dari ponsel Leila. Di tengah kesunyian, tiba-tiba terdengar suara azan. Bukan dari speaker, bukan dari menara, tapi dari arah bawah tanah, serak, berat, dan menggema seperti keluar dari perut bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada suaranya tidak seperti manusia biasa. Terlalu lambat. Setiap lafaznya terdengar seperti tarikan napas panjang seseorang yang sekarat. Leila menutup telinganya dan menangis ketakutan. Zak, ayo keluar. Please. Zaki membeku di tempat. Matanya menatap lantai, ke arah papan yang kini bergetar perlahan. Tiba, cahaya redup oranye, seperti sinar lilin, terlihat menembus celah kecil di kayu. Ia baru sadar napasnya tersengal. Tangannya gemetar, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Leila menarik tangannya keras-keras.
dan mereka berlari menuju pintu depan. Namun begitu mereka tiba di sana, pintu itu tertutup rapat. Zaki menarik gagangnya, tapi tak bergerak sedikit pun. Ia menendang keras, tapi hanya menghasilkan gema di seluruh ruangan. Suara azan dari bawah tanah terus berlanjut, kini terdengar lebih keras, lebih dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cahaya dari bawah papan makin terang, membuat bayangan di dinding bergetar seperti ada banyak orang berdiri di sekeliling mereka. Lela menjerit histeris. Zaki memeluknya dan menunduk, tak tahu harus berbuat apa. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Hening total. Tak ada suara azan, tak ada cahaya. Bahkan angin pun seperti berhenti. Zaki membuka matanya perlahan. Pintu masjid kini sedikit terbuka, seperti tak terjadi apa-apa. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berlari keluar, menembus udara malam yang lembab. Nafas mereka memburu, jantung berdetak cepat, tapi tak ada yang berani bicara satu kata pun. Sampai mereka jauh dari tempat itu, di Yujengga. Lela berhenti, menatap ke arah masjid yang semakin gelap di kejauhan. Zak, kamu dengar kan tadi? Zaki menanduk, wajahnya pucat. Aku dengar. Lela menatapnya lama. Suara azan itu. Iya, jawabnya lirih, tapi bukan dari atas. Malam itu, keduanya berjanji tak akan pernah kembali ke masjid itu lagi. Tapi Zaki tahu dalam hatinya, sesuatu dari bawah sana sudah mendengar mereka lebih dulu. Sudah 3 hari berlalu sejak malam, ketika suara azan aneh itu terdengar dari bawah tanah. Lela belum bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar gema suara serak yang melantunkan kalimat Allahu Akbar dalam tempo lambat dan panjang. Kadang ia bahkan merasa seperti mendengarnya dari bawah tempat tidurnya sendiri. Zaki, di sisi lain, berusaha berpura-pura biasa saja. Ia menganggap kejadian itu hanyalah kebetulan. Mungkin gema dari masjid lain, atau suara dari gang sebelah yang terdengar aneh karena pantulan bangunan. Tapi jauh di dalam pikirannya, rasa penasaran itu belum mati. Ia masih sering memandangi foto masjid tua di ponselnya, terutama bagian cahaya samar di lantai belakang. Suatu sore, saat mereka duduk di taman kecil dekat sekolah, Lela akhirnya bicara. Zak, kamu yakin itu cuma suara dari masjid lain? Zaki terdiam beberapa detik. Ya, bisa jadi. Lela menatapnya, tak percaya. Kamu nggak takut? Takut sih, iya. Zaki mengakui pelan. Tapi aku nggak suka dibiarkan penasaran. Rasanya kayak ada sesuatu di sana yang pengen kita tahu. Lela mendengus kesal. Kamu tuh ya, udah jelas-jelas kejadian aneh, masih aja pengen balik. Aku nggak mau kesana lagi, Zak. Zaki menatapnya serius. Aku nggak maksa kamu ikut. Tapi, kalau aku balik sendiri, kamu jangan marah. Lela membuang muka. Tapi dalam hatinya, rasa takut bercampur penasaran membuat pikirannya berputar. Malamnya, sekitar jam 10, pesan masuk di ponsel Lela. Zaki, aku di depan masjid. Cuma mau lihat sebentar aja. Lela, gila kamu. Zaki, tenang aja. Aku nggak turun ke bawah. Aku pengen buktiin kalau suara itu cuma gema. Beberapa menit kemudian, Lela malah mengirim pesan baru. Tunggu, aku news. Ia tahu itu bodoh. Tapi membiarkan Zaki sendirian di tempat itu terasa lebih menakutkan. Daripada ikat, masjid tua itu tampak lebih menakutkan malam itu. Langit benar-benar gelap tanpa bintang, dan udara lembab membuat setiap langkah di jalan berbatu terdengar jelas. Zaki menunggu di depan pintu masjid, membawa senter kecil dan sebotol air mineral. Ketika Lela tiba, napasnya masih terengah. Kamu gila, katanya sambil menatap tajam. Zaki hanya tersenyum. Nggak lama kok, kita cuma duduk di serambi belakang bentar aja. Mereka pun masuk. Seperti sebelumnya, pintu itu tidak dikunci. Bau lembab menyambut mereka, dan udara di dalam terasa lebih berat daripada udara luar. Kali ini Zaki menyalakan lilin kecil yang ia bawa, menaruhnya di dekat mihrab. Cahaya temaram membuat ruangan itu terlihat seperti di masa lalu. Sederhana, tapi penuh bayangan panjang di dinding. Mereka duduk di serambi belakang. Di tempat yang sama dengan kejadian malam itu, hening. Hanya suara jangkrik dari luar dan detak jam tua di dinding terdengar samar. Serem ya, kalau dipikir-pikir, kata Lela pelan. Zaki menatap ke arah papan kayu di lantai. Iya, tapi entah kenapa, aku ngerasa tenang di sini. Lela menatapnya aneh. Tenang? Kamu serius? Ya, kayak tempat ini mau ngasih tahu sesuatu. Tapi kita belum ngerti. Lela menghela napas, lalu bersandar di dinding. Ia berusaha mengalihkan pikiran, membahas hal-hal lain,
sekolah, teman, dan rencana liburan. Suasana mulai cair lagi. Mereka tertawa kecil, membicarakan guru yang galak dan teman yang suka menyontek. Namun semakin lama, percakapan itu berubah. Keheningan di sekitar mereka menciptakan ruang aneh. Terlalu sepi, terlalu dekat. Lela menatap Zaki yang kini duduk lebih dekat dari sebelumnya. Ia merasa jantungnya berdebar cepat. Tapi bukan karena takut. Zak, kamu nggak takut dosa ya? Zaki terdiam, lalu tersenyum setengah. Takut sih, tapi kan cuma ia belum sempat melanjutkan kalimatnya. Dari arah belakang terdengar bunyi klik. Seperti ada sesuatu jatuh dari dinding. Lela langsung menegakkan tubuhnya. APA-2, Zaki menyorotkan senter ke arah bunyi tadi. Sebuah bingkai kecil tergantung miring, seolah baru saja digerakkan angin. Tapi anehnya, di dalam bingkai itu bukan tulisan Arab seperti biasanya, melainkan potongan kain putih tua dengan bercak coklat di ujungnya. Mungkin tulisan kuno, kata Zaki mencoba menenangkan. Tapi matanya tetap terpaku. Lela memeluk lututnya. Aku nggak suka tempat ini, Zak. Beneran deh. Tiba-tiba, lilin di depan, mereka padam. Seketika ruangan gelap total. Hanya cahaya ponsel yang tersisa. Bergetar di tangan Lela yang gemetar. Zak, nyalain lilinnya lagi. Cepat, Zaki mencari korek api di saku. Tapi entah kenapa, korek itu tak mau menyala. Setiap digesek, apinya hanya muncul sepersekian detik, lalu mati. Udara di sekitar mereka berubah panas. Lela bisa mendengar napasnya sendiri, tapi juga mendengar sesuatu yang lain. Napas orang ketiga di dekat mereka. Zaki berhenti bergerak. Kamu dengar nggak? Dengar apa? Kayak ada orang ngaji. Mereka menahan napas. Dari bawah lantai, suara lirih terdengar lagi. Kali ini bukan azan, tapi bacaan pendek dari surat Al-Fatihah. Pelan, tapi jelas. Suaranya serak, berat, dan terasa dekat sekali. Seperti di bawah kaki mereka sendiri. Lela mulai menangis. Udah, Za, aku nggak kuat. Aku mau keluar. Zaki berdiri, menarik tangannya. Mereka berlari ke arah pintu depan, tapi langkah mereka terasa berat. Seperti udara di dalam masjid menahan tubuh mereka untuk bergerak. Saat melewati mihrab, Lela sempat menoleh ke belakang. Lilin yang tadi padam, kini menyala lagi dengan sendirinya. Dan di belakangnya, di antara cahaya kuning kecil itu, ia sempat melihat sesuatu berdiri. Sosok tinggi mengenakan jubah putih lusuh. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup kain. Lela menutup matanya dan berlari, sekencang-kencangnya. Begitu mereka keluar dari masjid, udara luar terasa jauh lebih ringan. Nafas mereka terengah, dan Lela langsung terduduk di trotoar. Tangannya masih gemetar, wajahnya pucat. Zuk, ada orang di dalam, katanya nyaris tak terdengar. Zaki menatap pintu masjid yang kini kembali tertutup rapat. Nggak ada orang. Lah, tapi entah kenapa, aku ngerasa kita tadi ganggu yang lagi ibadah. Hujan rintik mulai turun. Di kejauhan, dari arah masjid tua itu, samar-samar terdengar suara ikamah pelan. Seperti seseorang sedang memanggil jamaah yang sudah lama pergi. Sejak malam itu, Zaki dan Lela tidak saling bicara hampir seminggu. Keduanya sama-sama ingin melupakan apa yang terjadi di masjid tua itu. Tapi rasa tenang itu cuma bertahan sebentar. Zaki mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di serambi belakang masjid sambil mendengar azan dari bawah tanah. Suaranya tidak keras, tapi menggema seperti datang dari perut bumi. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi leher dan telapak tangan. Lela juga mengalami hal yang mirip. Ia sering mendengar langkah kaki di dapur rumahnya menjelang subuh, padahal semua orang masih tidur. Pernah suatu kali, ia mendengar seseorang membaca ikamah di kamar mandi. Pelan, tapi jelas. Hari itu, Zaki akhirnya menghubungi Lela lagi. Kita harus ngomong. Mereka bertemu di warung kopi kecil dekat Jalan Ampel. Hujan baru saja berhenti. Udara lembab dan aroma tanah basah membuat suasana terasa berat. Aku nggak bisa tidur. Lah, kata Zaki. Setiap malam aku dengar suara itu lagi. Lela menatap gelas tehnya. Aku juga. Tapi di Rama, dari bawah kamar. Zaki menarik napas panjang. Kayaknya kita harus ke sana lagi. Zak, jangan gila. Kamu pikir itu cuma suara gema lagi? Aku cuma mau lihat. Sekali kalau ternyata cuma ilusi, selesai. Tapi kalau bukan, aku pengen tahu kenapa. Lela menatap wajah Zaki lama sekali, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Sekali ini aja, Zak. Setelah itu, jangan pernah ajak aku lagi. Malamnya, mereka kembali ke masjid tua itu. Hujan turun rintik-rintik, membuat jalan batu di depan masjid terlihat licin. Lampu jalan
sebagian mati, menyisakan cahaya kuning samar yang terpantul di genangan air. Pintu masjid seperti biasa, sedikit terbuka. Zaki menyalakan senter dan lilin kecil. Udara di dalam terasa lebih pengap daripada sebelumnya. Dinding yang lembab mengeluarkan aroma apek, seperti ruang bawah tanah yang sudah lama tertutup. Mereka berjalan pelan menuju serambi belakang. Di sana, papan kayu yang menutupi tangga bawah tanah terlihat bergeser beberapa sentimeter, seperti ada yang mendorongnya dari bawah. Lela menelan ludah. Zak, itu nggak kayak gini kemarin. Zaki berjongkok, menyinari celah papan. Lihat, ada cahaya kecil di bawahnya. Benar saja, dari sela papan tampak kilatan kuning seperti pantulan lilin. Kayak ada orang di bawah, bisik Lela. Nggak mungkin, masjid ini udah dikunci warga sejak lama, jawab Zaki. Meski suaranya sendiri terdengar ragu. Tiba-tiba, terdengar bunyi berat dari bawah. Dak dak, duk. Seperti seseorang sedang memukul lantai batu dengan tongkat. Suaranya lambat dan teratur. Lela mundur beberapa langkah. Panik. Udah Zak, eyop. Tapi, Zaki tak bergerak. Ia malah meletakkan tangannya di atas papan itu. Ada yang di bawah, gumamnya. Suara itu berhenti. Hening total. Lalu dari celah kecil, keluar hembusan udara panas, bercampur bau dupa terbakar. Lela menutup hidungnya, tapi Zaki justru terpaku. Lalu suara itu datang. Azan. Tapi kali ini berbeda dari yang pernah mereka dengar. Nadanya serak, berat, tapi sangat dekat. Setiap suku kata seolah keluar dari dalam tanah di bawah kaki mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lela menjerit dan berlari ke arah pintu. Tapi pintu utama menolak terbuka. Gagangnya terasa sangat panas ketika disentuh, membuat tangannya melepuh sedikit. Zaki masih berdiri di tempat. Wajahnya pucat pasi. Ia memandang papan kayu itu seperti orang yang tersihir. Di antara kalimat azan yang menggema, samar-samar ia mendengar bisikan lain. Turunlah, tempat ini untuk orang suci, bukan untuk dosa. Senter di tangan Lela tiba-tiba mati. Ruangan gelap total. Hanya cahaya kecil dari bawah papan yang kini makin terang, seperti api lilin yang membesar perlahan. Udara di sekitar mereka menjadi panas, dan dari arah mihrab terdengar langkah kaki pelan. Satu langkah, dua langkah, tiga. Seolah ada seseorang berjalan mendekat dengan sangat tenang. Lela menahan napas. Dalam cahaya redup, ia melihat bayangan besar di dinding. Bentuknya manusia, tapi kepalanya miring ke samping, seakan terpelintir. Zak, suaranya pecah. Zaki menoleh dengan wajah kosong. Kamu lihat juga, ya? Langkah itu berhenti di tengah ruangan. Tak ada apa-apa di sana. Tapi bayangan di dinding masih bergerak, seperti sedang berdiri di depan mereka. Lalu tiba-tiba, dup, papan lantai di belakang mereka terangkat sedikit, seperti didorong dari bawah. Sekilas terlihat sesuatu berwarna abu-abu keluar dari celah sempit itu. Bukan tangan manusia, tapi sesuatu yang kering seperti kulit yang telah lama membatu. Lela menjerit lagi. Ia menarik lengan Zaki, tapi tubuhnya kaku. Mata Zaki menatap ke bawah, ke arah celah itu. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu memanggilnya. Bukan dengan suara, tapi dengan dorongan halus di pikirannya. Ia mulai melangkah mendekat. Lela menahan bahunya. Zak, jangan! Tapi tepat ketika ia menunduk, suara azan berhenti mendadak. Digantikan suara desis panjang seperti udara keluar dari lubang sempit. Lilin di bawah padam, dan seluruh ruangan kembali gelap gulita. Beberapa detik kemudian, sesuatu berbisik di telinga mereka. Waktu kalian belum tiba, tapi jangan kembali lagi ke tempat ini. Sekejap, pintu masjid terbuka dengan sendirinya, menimbulkan suara keras yang menggema sampai keluar gang. Lela dan Zaki langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Hujan turun deras, membasahi tubuh mereka. Saat mereka berhenti di ujung jalan, Zaki menoleh sekilas ke arah masjid. Pintu yang tadi terbuka kini sudah tertutup rapat. Tapi di balik kaca kecil di atas pintu, ada cahaya oranye berkelip, seperti obor yang menyala pelan. Zaki menatapnya lama sebelum berbisik lirih. Dia lagi. Sejak malam itu, Zaki dan Lela tidak lagi berani melewati kawasan Ampel. Namun, dunia seolah mempermainkan mereka. Karena setiap kali pulang sekolah, bus yang mereka tumpangi selalu melintas di depan gang menuju masjid tua itu. Lela menunduk setiap kali bus melewati gang itu. Tapi Zaki, entah kenapa, selalu menoleh. Dalam pandangannya yang cepat, masjid itu tampak sama. Pintu kayunya tertutup, catnya mulai mengelupas, dan menara kecilnya masih tegak. Namun kadang, ia merasa melihat siluet seseorang berdiri di dalam jendela, seperti sedang menatap ke arah jalan. Malam itu,
Rasa penasaran Zaki kembali muncul. Ia Taktayon. Ada sesuatu yang memanggilnya. Turunlah, tempat ini bukan untuk dosa. Suara itu terus terngiang di kepalanya. Sekitar pukul 10 malam, ia mengambil senter dan berangkat diam-diam. Lela tahu, dan seperti biasa, ia akhirnya menyusul, meski dengan rasa takut yang luar biasa. Aku nggak ngerti kamu kenapa, Zak, kata Lela pelan, berjalan di sampingnya. Aku juga nggak ngerti, tapi kayak ada yang nyuruh aku balik. Nyuruh? Siapa yang nyuruh? Zaki tak menjawab. Ia hanya terus menatap ke depan. Mereka tiba di depan masjid. Hujan gerimis turun lagi. Suara tetesan air dari talang tua terdengar seperti detak jam di tengah keheningan malam. Pintu masjid sedikit terbuka. Begitu mereka masuk, udara di dalam terasa berat dan panas. Seolah ruangan itu dipenuhi uap. Senter yang mereka bawa berkelap-kelip, lalu mati. Tapi anehnya, mereka tetap bisa melihat. Ada cahaya samar keemasan di ruangan. Seperti berasal dari lampu gantung yang padahal sudah lama rusak. Lela berbisik, Zak, ini kenapa terang? Zaki hanya menatap ke arah mihrab. Dari sana terdengar suara langkah kaki. Tap. Langkah itu berirama. Pelan, tapi banyak. Seperti puluhan orang berjalan bersamaan. Kemudian, udara di sekitar mereka berubah. Panas berganti jadi dingin yang menusuk tulang. Zaki menatap sekeliling. Dan di sanalah mereka melihatnya. Bayangan-bayangan mulai muncul dari arah depan masjid. Satu persatu. Mereka membentuk siluet orang-orang yang sedang berdiri untuk salat. Rapi, sejajar, menghadap ke arah mihrab. Tapi anehnya, posisi mereka tidak membelakangi Zaki dan Lela. Justru menghadap ke arah mereka berdua. Ya Allah, Lela menutup mulutnya. Gemetar hebat, ratusan sosok itu berdiri tanpa suara. Dari tubuh mereka keluar cahaya samar seperti asap putih. Tidak ada wajah, hanya bentuk kepala bulat kosong, hitam pekat. Zaki tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya kaku. Sosok-sosok itu lalu mulai ruku perlahan. Gerakan mereka serentak, sempurna, tapi tak bersuara sama sekali. Lela mundur, membentur dinding. Zak, kita harus keluar. Zaki tak menjawab. Ia seperti sedang dalam keadaan trans. Matanya fokus pada satu sosok di depan, yang berdiri sedikit lebih tinggi dari jamaah lain. Imam. Sosok itu mengenakan jubah putih kusam. Wajahnya diselimuti kain, dan di tangannya memegang tasbih panjang yang berputar sendiri. Sosok imam itu kemudian mengangkat tangan, dan semua bayangan jamaah ikut mengangkat tangan, lalu takbir bersama. Allahu Akbar. Suara itu menggema di seluruh ruangan, berat dan serak. Tapi bukan keluar dari mulut mereka. Suara itu keluar dari arah bawah tanah. Lela berteriak dan berlari menarik Zaki. Namun setiap kali mereka mencoba melangkah menuju pintu, ruangan terasa memanjang. Jarak ke pintu seolah semakin jauh. Zaki mulai membaca istighfar dengan terbata. Lela ikut memejamkan mata dan berdoa. Tapi suara takbir itu makin keras, bergema seperti ribuan orang berdoa serentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantai di bawah mereka bergetar ringan, seperti ada yang bergerak di dalam tanah. Dari celah di bawah papan kayu serambi belakang, muncul asap tipis bercahaya, lalu berubah menjadi cahaya putih yang berputar pelan. Salah satu sosok jamaah tanpa wajah mendekat ke arah mereka. Gerakannya lambat, tapi setiap langkahnya menimbulkan suara berat, seperti langkah kaki di tanah basah. Lilemek, Zaki menariknya, berlari ke arah mihrab. Tapi di sana justru terlihat puluhan jamaah lain yang kini duduk bersimpuh menghadap ke mereka. Salah satu di antara mereka berucap dengan suara bergetar, "Tempat suci, bukan untuk nafsu." Zaki menandok. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Maaf, kami nggak tahu." Suara itu menjawab lirih. "Sekarang kalian tahu." Tiba-tiba, semua cahaya padam. Jalep total. Udara berubah sangat panas, lalu dalam sekejap, dingin menggigit. Ketika mereka membuka mata, ruangan sudah kosong. Tak ada siapa-siapa, hanya aroma dupa yang tersisa di udara. Lela menangis pelan. "Zak, ini bukan mimpi kan?" Zaki tak menjawab. Ia hanya memegang dadanya. Jantungnya berdegup keras. Ia merasa sesuatu seperti menyentuh bahunya. Hangat, tapi berat. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi di dinding belakang mihrab, terlihat bayangan imam itu masih berdiri, menatap lurus ke arahnya. Dalam hening itu, jam tua di dinding berdentang satu kali. Dan dari luar, terdengar suara azan subuh menggema dari masjid lain di kejauhan. Zaki menarik napas berat, lalu berbisik lemah, "Kita nggak seharusnya kesini lagi." Mereka keluar pelan, tanpa menoleh ke belakang.
Tapi begitu pintu tertutup di belakang mereka, terdengar suara ikamah sekali lagi. Lirih, seolah hanya ditujukan untuk 2 orang saja. COD Keamati Shalat. Shalat sudah ditegakkan. Malam setelah kejadian itu, Lela demam tinggi. Tubuhnya menggigil, meski udara malam Surabaya cukup hangat. Ibunya mengira ia hanya kecapekan sekolah, tapi Lela tahu demamnya bukan karena itu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat ratusan jamaah tanpa wajah sedang rukuk bersamaan, menghadap kepadanya. Zaki pun tak kalah gelisah. Di kamarnya, ia terus mendengar suara tasbih berputar pelan. Klik, klik, klik. Meski ia tidak punya tasbih. Kadang, di tengah malam, aroma dupa tiba-tiba muncul begitu saja di dekat tempat tidurnya. Mereka tidak tahan lagi. Lela yang tadinya bersumpah tak akan kembali, akhirnya menuruti ajakan Zaki untuk datang sekali lagi ke masjid tua itu. Cuma buat nutup semua ini, Zak, katanya lemah. Biar selesai. Malam itu, udara lembab dan angin bertiup pelan dari arah laut. Kawasan Ampel tampak lengang. Toko-toko Arab sudah tutup. Lampu jalan berkelip lemah. Pintu masjid seperti biasa, tidak dikunci. Begitu masuk, suasana hening total. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara langkah, tapi udara di dalam terasa lebih panas dari sebelumnya. Dan aroma dupa masih samar-samar tercium. Zaki membawa linggis kecil yang ia pinjam dari bengkel pamannya. Ia berjalan ke arah papan kayu di serambi belakang. Penutup tangga yang dulu sempat bergeser. Aku mau buka ini, katanya pelan. Lela menatap dengan wajah pucat. Zak, jangan, kita harus tahu lah. Kalau enggak, suara-suara itu bakal terus ngikutin kita. Ia mencongkel papan kayu itu. Butuh 3 kali congkelan sebelum papan terangkat. Dari dalam, hembusan udara panas langsung keluar, membawa bau tanah basah bercampur abu dupa. Di bawahnya tampak tangga sempit dari batu, menurun ke arah kegelapan. Dindingnya ditumbuhi lumut, dan di ujung bawahnya tampak cahaya kekuningan, seperti lilin menyala. Lela menelan ludah. Ada orang di bawah, Zak. Zaki menyalakan senter dan menuruni anak tangga perlahan. Kalau benar ada orang, aku cuma mau tanya, kenapa mereka ganggu kita? Tangga itu sempit, hanya cukup 1 orang lewat. Dinding batu di kiri kononnya lembab, dan suara tetesan air terdengar dari atas kepala. Setiap langkah turun terasa seperti menuju dunia lain. Begitu mencapai dasar tangga, mereka menemukan ruangan kecil berbentuk persegi, dengen, lenggit-langgit, rendah. Di tengah ruangan ada sebuah tikar usang, dan di atasnya berdiri lilin yang masih menyala. Di dinding depan, terukir kaligrafi Arab tua, sebagian tertutup lumut. Zaki membaca pelan. Innash solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lela memegangi dadanya. Jadi, tempat ini buat salat. Zaki mengangguk. Matanya menyapu seluruh ruangan. Di sisi kanan, ia melihat tumpukan kain putih kotor, seperti jubah yang sudah lapuk. Tapi di atasnya, ada sesuatu, tasbih panjang, sama persis dengan yang dipegang imam tanpa wajah itu. Saat Zaki mendekat, udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Suhu menurun drastis. Lilin di tengah ruangan berkedip-kedip, lalu padam begitu saja. Kegelapan menelan mereka. Lela menggenggam tangan Zaki erat-erat. Zak, jangan, lepasin aku. Dari kegelapan, terdengar suara serak. Kenapa kalian datang lagi? Zaki menyorotkan senter ke arah suara itu. Tapi yang terlihat hanya dinding batu kosong. Kami nggak bermaksud nganggu. Suaranya bergetar. Kami cuma mau minta maaf. Suara itu membalas. Pelan tapi jelas. Kalian mengotori tempat sujud. Tempat di mana doa terakhir dikumandangkan. Lela mulai menangis. Kami nggak tahu. Sungguh, tiba-tiba dari dinding keluar cahaya redup, berbentuk bayangan orang ruku. 1, 2, 3. Lalu puluhan bayangan lagi mengikuti. Ruangan bawah tanah itu kini penuh siluet yang bergerak pelan. Seperti sedang salat berjamaah, Zaki dan Lela menempel ke dinding. Napas mereka berat. Salah satu bayangan berjalan mendekat, menunduk ke arah Zaki. Dari dekat, ia bisa melihat wajahnya. Atau lebih tepatnya, ketidakhadiran wajah itu. Kosong, hitam legam. Tapi dari dalamnya keluar suara gemuruh seperti bisikan ribuan doa. Zaki hampir pingsan. Tapi bayangan itu hanya berkata lirih. Tempat ini suci. Kalian masih hidup. Karena kami kasihan. Setelah itu, seluruh bayangan itu membungkuk bersama. Lilin di tengah ruangan menyala lagi. Tapi nyalanya besar. Hampir menyilaukan. Saat Zaki menutup mata, ia merasa seperti diseret keluar oleh angin kuat.
Ketika membuka mata, mereka berdua sudah berada di tangga atas. Tubuh mereka separuh di luar. Udara malam langsung menyambut, dingin dan tajam. Lela menjerit histeris, memeluk Zaki arah torat. Begitu mereka melihat ke bawah tangga, ruangan tadi sudah tidak ada. Hanya tanah dan batu padat menutupinya. Seolah tak pernah ada lorong di sana. Zaki terduduk, lemas. Zak, suara Lela pelan, gemetar. Apa yang sebenarnya kita lihat barusan? Zaki menatap papan kayu yang kini jatuh di samping mereka. Bukan mimpi. Tapi aku rasa itu tempat orang dulu salat terakhir sebelum mati. Mereka keluar dari masjid dengan langkah gontai. Hujan sudah berhenti, tapi kabut tipis menggantung di sekitar gang. Dari azan Isya terdengar. Kali ini jelas, indah, dan tidak serak. Namun saat Zaki menoleh terakhir kali, ia melihat di kaca jendela masjid. Pantulan bayangan imam berjubah putih masih berdiri di dalam. Tangannya memegang tasbih, mengangguk pelan ke arahnya, seolah berkata, "Ingat janjimu." Zaki menggenggam tangan Lela lebih erat. "Aku rasa kita baru saja dikasih kesempatan kedua lah." Setelah malam di mana lorong bawah tanah itu lenyap, Zaki dan Lela tidak pernah benar-benar merasa kembali ke kehidupan biasa. Tubuh mereka ada di rumah, tapi pikiran mereka tertinggal di bawah masjid tua itu. Lela sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mendengar langkah kaki berjalan di luar kamarnya, berhenti di depan pintu, lalu hilang. Zaki juga mulai mendengar hal yang sama, langkah pelan, teratur, seperti jamaah yang sedang berjalan menuju salat berjamaah. Hari keempat setelah kejadian, Zaki nekat kembali ke masjid seorang diri. Ia berdiri di depan pagar tua itu, sambil menatap pintu kayu besar yang sedikit terbuka. Langit mendung, dan suasana sekitar terasa aneh. Tak ada suara motor, tak ada suara orang. Hanya angin yang berembus membawa bau tanah basah dan dupa. Ia melangkah masuk, dan pintu menutup pelan di belakangnya dengan suara klik halus. Zaki mencoba membukanya lagi, tapi gagangnya dingin seperti besi yang disiram air es. Tak bergerak sedikit pun, sudah dikunci. Gumam. Namun saat ia melihat sekeliling, masjid itu terlihat berbeda. Dinding yang kemarin kusam, kini tampak bersih. Karpetnya berwarna hijau tua, dan di sudut ruangan, lilin menyala terang. Langkah kecil terdengar di arah mihrab. Seorang lelaki tua berjubah putih berjalan perlahan ke arahnya. Wajahnya teduh, tapi Zaki tidak bisa melihat matanya, seperti diselimuti kabut tipis. "Kamu datang lagi," katanya, dengan suara serak. "Kamu belum paham." Zaki menunduk, gemetar. "Saya cuma mau minta maaf, Kiai." Lelaki itu tersenyum samar. "Maaf diterima, tapi pintu tidak terbuka untuk hati yang belum bersih." Zaki menelan ludah. "Apa maksudnya?" "Dosa yang dilakukan di tempat suci tidak hilang hanya karena kamu keluar dari pintunya. Kamu harus benar-benar keluar dari dalam dirimu sendiri." Seketika, angin bertiup kencang dari arah mihrab. Lampu-lampu gantung bergetar, dan karpet hijau itu berubah menjadi debu di bawah kaki Zaki. Lelaki tua itu menghilang perlahan, meninggalkan bayangan panjang yang melingkar di dinding. Zaki mencoba berlari ke arah pintu, tapi ruangan terasa bergeser. Jarak ke pintu depan seolah makin jauh setiap langkahnya. Ia berlari, tapi tetap berada di tempat yang sama. Dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki banyak orang. Zaki menoleh. Jamaah tanpa wajah itu muncul lagi, tapi kini mereka tidak diam. Mereka berjalan perlahan ke arahnya, mengelilingi satu persatu. Tangan mereka yang hitam dan transparan terangkat, menunjuk lurus ke dada Zaki. "Allahu Akbar." Suara itu menggema, bercusun kali, seperti gema dari dalam dirinya sendiri. Zaki memejamkan mata dan menunduk. Ia membaca istighfar berkali-kali, tapi suara itu tak berhenti, justru makin keras, hingga ruangan terasa bergetar. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi. Ketika Zaki membuka mata, ia sudah berada di luar masjid, berdiri di bawah pohon asam di tepi jalan. Langit cerah, dan matahari bersinar. Ia memandang sekeliling. Orang-orang lalu lalang, pedagang roti lewat, anak-anak berlari. Ia menatap jam di pergelangan tangan. Jam 9:10 pagi. Zaki menghela napas lega. "Mungkin cuma mimpi," katanya pelan. Tapi begitu menoleh ke arah masjid, hatinya tercekat. Masjid itu bukan masjid tua. Bangunannya tampak baru, catnya putih bersih, dan papan nama di depan bertuliskan Masjid Al-Makmur dengan tahun berdiri ke 1957. Padahal, menurut warga, masjid tua di sana sudah tidak digunakan sejak 1973. Ia menatap ke sekeliling.
tukang roti yang lewat menggunakan pakaian model lama. Mobil yang melintas adalah sedan tua berwarna krem. Orang-orang di jalan berbicara dengan logat jadul. Zaki berdiri terpaku. Ini nggak mungkin, gumamnya. Ia menepuk pipinya. Tapi rasanya nyata. Semua terasa nyata. Tiba-tiba, suara azan terdengar dari dalam masjid. Suara yang sama, serak dan berat. Zaki menatap ke arah pintu. Dan dari dalam, keluar jamaah laki-laki mengenakan kain sarung, baju koko putih, dan peci hitam. Mereka berjalan pelan melewatinya tanpa menoleh. Tak satu pun yang punya wajah. Zaki berlari sekencang mungkin. Ia menembus gang kecil, berlari hingga napasnya hampir habis. Ketika akhirnya menoleh ke belakang, masjid itu sudah tidak ada. Hanya lahan kosong dengan semak liar. Ia terduduk, menutup wajah dengan tangan. Aku masih di sana, bisiknya lirih. Sementara itu, di rumah, Lela menatap jam dinding. Sudah lewat tengah malam. Ia belum mendapat kabar dari Zaki sejak sore. Saat ia membuka ponselnya, pesan baru masuk. Zaki, aku udah di luar. Pintu udah kebuka. Ia lega sejenak. Tapi ketika mengetik balasan, matanya tertumbuk pada sesuatu aneh. Waktu pengiriman pesan itu terkirim 12 Juli tahun 1971, jam 21:15. Wip, ponselnya jatuh dari tangan. Dan dari luar rumah, samar-samar terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang sedang berjalan menuju pintu depan, disertai gema lembut azan serak yang seolah keluar dari bumi. Hayya alal falah. Kabut pagi menutupi kawasan Ampel. Suara azan subuh baru saja berhenti bergema ketika dua orang warga menemukan sesuatu di dekat masjid tua. Sepasang remaja tergeletak di tangga belakang. Tubuh mereka basah kuyup seperti habis disiram air. Tapi tidak ada hujan malam itu. Zaki dan Lela keduanya masih bernapas, tapi mata mereka kosong, menatap langit yang mulai terang. Tubuh mereka dingin seperti batu, dan ketika warga mencoba memindahkan, Lela tiba-tiba berteriak melengking keras, seolah ada sesuatu yang diseret keluar dari tubuhnya. Suaranya menggema di seluruh gang sempit itu, membuat orang-orang yang hendak ke pasar menghentikan langkah. Butuh 5 orang untuk membopong mereka ke pos ronda. Tak satu pun warga berani mendekat ke masjid setelahnya. Mereka bilang, sejak malam itu, lampu di menara selalu berkedip, walau listrik sudah diputus bertahun-tahun. 3 jam kemudian, Zaki membuka mata di ruang kecil, penuh aroma minyak kayu putih. Ibunya menangis di sampingnya, tapi wajah Zaki datar. Ia hanya menatap langit-langit. Zak, kamu sadar? Nah, astagfirullah. Alhamdulillah. Namun Zaki hanya bergumam pelan. Subuh udah selesai belum, Bu? Ibunya menatap bingung. Sudah, Nak. Kamu itu udah 3 hari hilang. Zaki menoleh perlahan. 3 hari? Enggak. Mungkin. Aku cuma ke sana semalam. Di rumah Lela pun sama. Ia sadar lebih dulu. Tapi setiap kali ditanya apa yang terjadi, Lela hanya menjawab dengan kalimat yang sama. Mereka belum selesai sholat. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang mereka kerasukan. Ada pula yang mengira mereka dihukum karena perbuatan dosa. Beberapa tetua kampung bahkan datang membawa air doa untuk menenangkan mereka. Tapi anehnya, setiap kali air doa itu dituangkan, Zaki dan Lela akan gemetar bersamaan. Seperti tubuh mereka menolak air suci itu. Malam harinya, Zaki duduk sendirian di depan jendela kamarnya. Angin bertiup pelan. Dari jauh, terdengar sayup suara azan. Tapi kali ini bukan dari masjid dekat rumah. Suaranya dalam, serak, dan menggema seperti datang dari perut bumi. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu pesan baru masuk. Lela, mereka datang lagi. Zaki langsung berlari keluar rumah tanpa pikir panjang. Jalan menuju kawasan Ampel tampak lengang, hanya diterangi lampu oranye yang berkedip pelan. Begitu sampai di depan rumah Lela, ia melihat gadis itu berdiri di teras dengan wajah pucat. Zak, suaranya gemetar. Kamu dengar juga kan? Zaki mengangguk. Dari arah masjid. Dari kejauhan, samar-samar mereka bisa melihat menara masjid tua itu. Ada cahaya putih berputar di puncaknya, seperti api yang menari. Seketika aroma dupa menyebar di udara. Disusul bunyi langkah kaki ratusan orang yang berjalan bersama. Tapi, jalanan sepi. Tak ada siapapun. Lela berpegangan pada tangan Zaki. Mereka nggak suka kita masih hidup, Zak. Apa maksudmu? Yang di bawah tanah. Mereka nyuruh kita sholat bareng. Tapi, kita kabur sebelum rakaat terakhir. Sekarang mereka mau nyelesainnya. Zaki menatapnya tak percaya. Lah,
jangan ngomong yang aneh-aneh. Namun, sebelum kalimatnya selesai, suara itu datang lagi. Kali ini dari balik rumah Lela. Suara serak itu melantunkan ikamah dengan nada yang sangat lambat. Seolah setiap kata menyeret waktu. Zaki menelan ludah. Itu, Lela menatap ke belakangnya dengan wajah ngeri. Mereka udah di sini. Pintu belakang rumah berderit terbuka. Dari selanya, keluar hembusan udara panas dan bau tanah basah. Di lantai, muncul jejak kaki basah, satu demi satu, menuju ruang tamu. Tapi tidak ada sosok yang kelihatan. Zaki menarik tangan Lela. Kita keluar. Sekarang, mereka berlari ke jalan. Tapi entah kenapa, gang di depan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap mereka melangkah, ujung gang itu makin jauh. Rumah-rumah di sisi kiri dan kanan pun berubah. Jendela berganti jadi tembok, pintu menghilang. Lela mulai menangis. Zak, kita nggak bisa keluar. Zaki menoleh ke belakang, dan jantungnya hampir berhenti. Di ujung gang, jamaah tanpa wajah itu muncul lagi, berjalan pelan ke arah mereka, membawa tasbih panjang yang berputar sendiri. Mereka tak berteriak, tak berbicara, hanya melangkah. Suara azan terdengar lagi, bukan dari atas, tapi dari bawah tanah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Zaki menutup telinganya dan berlari sekencang mungkin menarik Lela. Tapi tiba-tiba, semuanya berhenti. Suara itu lenyap. Angin berhenti bertiup. Dan di depan mereka, berdiri sosok lelaki tua berjubah putih, yang dulu dilihat Zaki di masjid. Wajahnya tenang, tapi matanya kini jelas terlihat. Hitam, seluruhnya. Kalian belum selesai, katanya datar. Ziki, kami udah minta maaf. Maaf, bukan akhir. Kalian harus menutup yang kalian buka. Lelaki itu mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah gelap. Mereka kembali berdiri di depan masjid tua itu, dengan pintu besar terbuka lebar, mengundang mereka masuk. Dari dalam, cahaya lilin berkelip, dan suara langkah serentak menggema seperti ribuan orang berdiri bersamaan untuk salat. Lela menatap Zaki dengan wajah pucat pasi. Kalau kita masuk lagi, apa kita bakal keluar? Zaki memegang tangannya erat. Entah. Tapi kalau nggak masuk, mereka nggak akan berhenti. Mereka menatap satu sama lain, lalu melangkah pelan ke dalam. Begitu melewati ambang pintu, masjid itu menelan cahaya pagi, dan seluruh kawasan Ampel mendadak sunyi total. Pagi harinya, warga kembali melihat masjid itu tampak berbeda. Pintu yang semalam terbuka kini tertutup rapat, dengan bekas dua telapak tangan menempel di kayu, basah, dingin, dan beraroma dupa. Masjid itu gelap ketika Zaki dan Lela melangkah masuk. Tapi bukan kegelapan biasa. Dindingnya tampak bergerak perlahan, seperti bernapas. Suara gemuruh rendah terdengar dari dalam tanah, menyerupai bisikan doa yang diulang tanpa henti. Zaki menggenggam tangan Lela erat-erat. Kita jangan terpisah. Apapun yang terjadi, jangan lepas. Udara di dalam begitu berat. Setiap langkah seperti menginjak udara yang kental. Dan setiap hembusan napas membuat dada terasa nyeri. Dari arah mihrab, muncul cahaya samar berwarna kuning keemasan, seperti nyala lilin yang bergetar ketika mereka mendekat. Pemandangan yang muncul membuat darah di wajah Zaki mengalir turun. Di depan mihrab, ratusan jamaah tanpa wajah sedang rukuk serentak. Tubuh mereka diselimuti kain putih lusuh, dan setiap kali mereka bergerak, lantai masjid bergetar halus, menimbulkan bunyi duk, dak, dak. Lela menggigil. Mereka nanggu. Sosok imam berjubah putih berdiri di depan jamaah. Tubuhnya tinggi, namun wajahnya tertutup kain tebal. Tangan kirinya memegang tasbih yang berputar tanpa disentuh. Ia menoleh ke arah Zaki dan Lela perlahan. Kalian sudah kembali. Suaranya berat, serak seperti keluar dari dalam sumur. Rakaat terakhir belum selesai. Salat tidak sah bila ditinggalkan sebelum salam. Zaki mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Lela mulai menangis pelan. Kami nggak ngerti maksudnya, Kiai. Imam itu mengangkat tangan kanannya, dan semua jamaah serentak berdiri tegak. Suara napas mereka terdengar bersamaan. Pelan, tapi berat, seperti paru-paru yang penuh debu. Dulu, kami adalah jamaah terakhir di sini. Saat salat Isya tahun 1971, masjid ini roboh sebagian. Kami tertimbun, tidak sempat menyelesaikan rakaat terakhir. Zaki menelan ludah. Jadi, kalian semua tidak pernah meninggalkan tempat ini. Lela menatap Zaki dengan mata melebar ketakutan. Zak, kita harus keluar. Tapi sebelum mereka sempat mundur, pintu masjid menutup dengan suara keras. DU membuat seluruh ruangan bergetar.
Debu berjatuhan dari langit-langit, dan lilin-lilin di sekeliling padam bersamaan. Gelap total, hanya suara imam yang tersisa, menggema pelan. Allahu Akbar. Dan tiba-tiba, tubuh mereka berdua ikut bergerak. Tidak dengan kehendak sendiri. Seolah ada sesuatu yang menarik tubuh mereka untuk berdiri sejajar di barisan paling depan. Lela berusaha menahan diri, tapi lututnya menekuk sendiri. Punggungnya menunduk. Zak, tolong jeritnya. Tapi Zaki juga tidak bisa bicara. Mulutnya terbuka, dan dari tenggorokannya keluar suara serak. Suara yang bukan miliknya. Sami Allahu liman hamidah. Keduanya dipaksa mengikuti gerakan syalat bersama jamaah tanpa wajah itu. Setiap kali mereka ruku, udara di sekitar terasa semakin panas. Dari lantai, muncul semburat cahaya merah, seperti bara api yang menyala di sela-sela ubin. Lela mulai menangis keras, tapi tangisnya bercampur dengan zikir yang keluar tanpa kendali dari mulutnya. Zaki menatap ke depan. Di mihrab, kain putih yang menutupi wajah imam mulai terbakar perlahan, memperlihatkan sesuatu di baliknya. Wajah hitam, bukan karena bayangan, tapi seperti terbakar, gosong, tanpa mata. Hanya lubang kosong tempat seharusnya wajah berada. Tapi anehnya, dari lubang itu keluar cahaya putih terang, menyilaukan, namun menenangkan. Selesaikan rakaat terakhir, dan kalian bebas. Ia mencoba fokus. Ia tahu, kalau melawan, mungkin mereka tak akan pernah keluar. Lela, ikut aja dulu, bisiknya dengan suara gemetar. Kita selesain. Dengan tubuh bergetar, mereka meneruskan gerakan salat. Ruku, itidal, sujud. Setiap kali dahi mereka menyentuh lantai, suara doa bergema ribuan kali lipat, membuat seluruh masjid bergetar. Ketika mereka duduk di tasyahud akhir, udara tiba-tiba tenang. Suara zikir pelan terdengar, dan jamaah di sekitar mereka menatap lurus ke depan, menunggu. Imam itu mengangkat tangan kanannya. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu kata itu keluar, seluruh jamaah menoleh serentak. Tapi bukan ke kanan. Mereka menoleh ke arah Zaki dan Lela. Wajah-wajah kosong itu perlahan menghilang menjadi debu putih. Terangkat ke udara satu persatu, sampai hanya imam yang tersisa. Ia menatap mereka lama, lalu berkata, tempat ini sudah bersih. Tapi ingat, dosa kalian masih tinggal di hati. Bersihkan itu, maka kalian benar-benar bebas. Cahaya di sekeliling menjadi semakin terang, menyilaukan. Suara azan kembali terdengar. Kali ini indah, jernih, tidak lagi serak. Lalu semuanya gelap. Zaki terbangun di depan masjid. Tubuhnya dingin, tapi langit sudah terang. Di sampingnya, Lela juga sadar. Wajahnya basah oleh air mata. Mereka saling pandang, terdiam. Masjid di depan mereka kini tampak kosong. Tidak tua, tidak baru. Hanya bangunan polos dengan pintu terbuka setengah. Lela berbisik, kita keluar Zak. Zaki memegang tangan Lela erat. Kayaknya, iya, tapi aku masih dengar suara itu. Dari dalam masjid, samar-samar terdengar gema lembut. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat yang sama terukir di dinding bawah tanah dulu. Zaki menatap ke arah masjid lama itu, lalu menandok. Mungkin mereka udah tenang, tapi aku rasa mereka bukan cuma mau syalat terakhir. Lela menatapnya bingung. Moks, Zaki menjawab pelan. Mereka mau ngingetin kita, kalau tempat suci bukan buat hawa nafsu. Langit Surabaya pagi itu berwarna oranye pucat. Angin berhembus lembut, membawa aroma dupa terakhir yang perlahan memudar. Namun ketika mereka berjalan menjauh, di belakang, pintu masjid tertutup sendiri. Klik, dan dari arah dalam, terdengar bisikan pelan, seperti suara ratusan orang yang membaca doa penutup. Allahumma innaka afuun, tuhibul afwa, fa'fu anna. 3 minggu berlalu sejak malam itu. Kawasan Ampel kembali tenang. Masjid tua yang dulu menebar ketakutan kini dibiarkan terbuka. Anehnya, setiap kali ada orang yang lewat, mereka mengaku mencium wangi dupa samar dan mendengar seperti suara orang membaca doa. Zaki dan Lela sudah tidak berani melewati kawasan itu. Keduanya jarang bicara, jarang keluar rumah, dan sering terlihat melamun. Mereka tidak menceritakan apapun pada siapapun. Setiap kali ada yang bertanya, Zaki hanya menjawab singkat, kami cuma dikasih pelajaran. Namun malam-malam, mereka tidak pernah sama lagi. Setiap menjelang azan, terutama menjelang subuh, Zaki selalu terbangun. Bukan karena jam atau alarm, tapi karena suara itu, suara azan serak, bergema di dalam kepalanya. Seolah seseorang memanggilnya dari bawah tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya ia takut,
Tapi lama-lama suara itu terasa seperti pengingat. Setiap kali pikirannya mulai kotor, setiap kali hawa nafsu muncul, suara itu datang. Menegur lembut tapi tegas. Suatu malam, Zaki duduk di kamar sendirian. Ia menatap foto dirinya dan Lela yang masih tersimpan di meja. Di luar, hujan rintik-rintik turun. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Ingat tempat sujudmu, Zaki. Ia membuka mata, mendadak. Lampu kamarnya berkedip pelan. Di cermin, bayangan samar terlihat berdiri di belakangnya. Sosok berjubah putih, membawa tasbih. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut. Justru ada ketenangan aneh. Zaki menatap pantulan itu dan berkata pelan, "Aku ngerti sekarang. Dulu aku ngotori tempat sujud. Sekarang aku bersihin dari dalam diri." Bayangan itu tersenyum tipis. Hanya sekejap, lalu menghilang bersama kedipan lampu terakhir. Sementara itu, Lela menjalani hari-harinya dengan cara berbeda. Ia mulai rajin membantu ibunya di toko kecil dekat rumah. Tapi setiap lewat waktu maghrib, ia selalu menutup toko lebih cepat. Katanya, kalau lewat jam 6, aroma dupa dari arah masjid mulai tercium lagi. Suatu sore, saat menutup toko, ia melihat seorang anak kecil berdiri di depan gerbang masjid tua itu. Bocah itu menatap ke dalam. Wajahnya polos, tangannya memegang sajadah kecil. Lela refleks menghampiri. "Dek, jangan masuk ya, masjidnya udah lama nggak dipakai." Anak itu menoleh. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Aku mau syalat isya, Kak. Imamnya udah manggil dari tadi." "Imam?" Lela terdik. "Imam siapa?" Bocah itu menunjuk ke dalam. Di balik pintu masjid yang terbuka sedikit, tampak cahaya lembut kekuningan, sama seperti yang dulu dilihat Lela dan Zaki di lorong bawah tanah. Tapi kali ini, tidak ada aura menyeramkan. Justru terasa damai, hangat. Lela menatap bocah itu, tapi ia sudah tidak ada. Hanya sajadah kecil yang tertinggal di depan pintu. Ia menatap ke dalam lagi. Dan di sana, samar-samar, terlihat sosok imam berjubah putih berdiri di mihrab. Menatapnya, imam itu mengangguk pelan, seolah mengucapkan salam perpisahan. Lela menanduk, menangis tanpa suara. "Terima kasih, karena udah gak marah lagi." Beberapa hari kemudian, Zaki dan Lela bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat kampus. Wajah mereka sudah lebih segar, tapi masih menyisakan ketenangan yang tidak biasa. Mereka duduk lama tanpa bicara, hanya menatap hujan yang turun di luar. "Masjid itu udah dibuka lagi," kata Lela akhirnya. Zaki mengangguk. "Aku tahu. Aku lewat kemarin. Ada orang bersihin halamannya. Katanya mau direnovasi buat jadi tempat ngaji anak-anak." "Bagus." Lela tersenyum samar. "Mungkin udah nggak ada yang marah di sana." Zaki menatap jauh ke arah langit yang kelabu. Mereka udah selesai sholat, tapi pesan mereka masih di sini. Ia menepuk dadanya pelan. Di dalam, kita hening sejenak. Angin membawa aroma dupa samar yang entah dari mana datangnya. Zaki tersenyum kecil. "Kamu denger?" Lela mengangguk. "Iya, suara azan serak itu kan?" Mereka berdua tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, rasa takut benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian, warga Ampel dikejutkan dengan kabar saat penggalian renovasi di masjid tua. Ditemukan ruang bawah tanah yang tertutup rapat oleh batu dan tanah padat. Di dalamnya, ada puluhan set sajadah, peci, dan tasbih tua yang masih utuh, tertata rapi menghadap kiblat. Yang lebih aneh, di dinding ruangan itu terukir kalimat yang sama dengan yang dulu dilihat. Zaki dan Lela, "Innash sholata tanha anil fashai wal munkar." Dan di antara tumpukan barang itu, ditemukan selembar kertas usang, berisi tulisan tangan dengan huruf Arab Pegon. "Jika suatu hari ada yang berani mengotori tempat sujud ini, biarkan kami membimbingnya kembali dengan rakaat terakhir kami." Malam itu, Zaki duduk di balkon rumahnya, menatap langit Surabaya yang berawan. Ia menutup matanya sebentar. Dan seperti biasa, suara azan serak itu datang lagi. Tapi kali ini, hanya satu kalimat yang terdengar. "Allahu Akbar." "Syalatmu diterima." Air mata menetes di pipinya. Ia menatap ke arah masjid tua di kejauhan. Kini tampak terang, penuh anak-anak mengaji di dalamnya. Lela berdiri di halaman masjid, tersenyum ke arahnya dari jauh. Zaki balas tersenyum, lalu membisikkan pelan, "Kita udah bebas." Dan angin malam membawa aroma dupa terakhir yang perlahan memudar. Bersama gema azan yang kini tak lagi serak, tapi merdu, seolah dunia dan akhirat sudah berdamai.